Ada wanita yang tidak pernah mengangkat suara, tidak bereaksi berlebihan, tidak sibuk membela diri. Tapi entah kenapa, orang-orang yang pernah dekat dengannya sering merasa kehilangan arah setelah dia pergi. Bukan karena dia menyakiti, bukan karena dia jahat, melainkan karena dia tidak bisa dimainkan secara emosional. Ada jenis keheningan yang bukan kosong, melainkan penuh. Bukan diam karena tidak tahu harus berkata apa, melainkan diam karena tahu bahwa tidak semua hal perlu dilawan. Wanita seperti ini sering disalahpahami. Dikira dingin, dikira tidak peduli. Padahal sebenarnya, dia hanya tidak lagi bereaksi demi membuktikan apapun. Dan justru disitulah letak kekuatannya yang paling halus. Dalam psikologi, wanita seperti inilah yang sering disebut paling berbahaya. Dalam psikologi, kata berbahaya bukan berarti jahat atau merusak orang lain secara fisik. Yang dimaksud adalah berbahaya bagi ego, manipulasi, dan kontrol emosi orang lain, karena kekuatannya sangat halus dan sering tidak disadari. Berikut ciri-ciri wanita yang dianggap paling berbahaya secara psikologis. 1. Sangat tenang saat orang lain panik. Ia tidak reaktif. Saat orang lain terpancing emosi, dia justru diam, mengamati, dan mengendalikan situasi. Ini membuat lawan bicara kehilangan pijakan emosional. Bukan karena dia tidak peduli, melainkan karena dia sudah belajar bahwa tidak semua emosi perlu ditanggapi. Saat orang lain berharap reaksinya, dia memilih kesadaran. Dan ketenangan itu sering membuat orang lain merasa lebih gelisah dari sebelumnya. Bagi orang yang terbiasa menang dengan amarah, ketenangan seperti ini terasa mengintimidasi. Dalam psikologi, emotional regulation tinggi. Ketenangannya bukan bawaan lahir. Ia dibentuk oleh situasi yang dulu memaksanya belajar mengendalikan diri agar tidak kehilangan dirinya sendiri. Ia pernah berada di titik di mana bereaksi hanya memperpanjang luka dan membalas emosi tidak pernah benar-benar menyelesaikan apapun. Maka ia belajar berhenti, menarik napas, mengamati sebelum berbicara. Dan saat orang lain masih sibuk menang atau kalah, dia sudah melangkah lebih jauh, menuju kendali atas dirinya sendiri. 2. Tidak membutuhkan validasi. Ia tidak haus pujian, tidak sibuk membuktikan diri. Justru karena tidak membutuhkan siapapun, banyak orang merasa kehilangan kendali atas dirinya. Dia tidak runtuh saat tidak dipilih, tidak mengejar saat diabaikan, tidak berubah hanya agar diterima. Biasanya orang bisa dikendalikan lewat pujian atau penolakan. Namun pada dirinya, dua-duanya tidak bekerja. Dia tidak mudah dipancing dengan kata manis, tidak runtuh karena diabaikan. Ini membuatnya sulit dimanipulasi. Ia sudah melewati fase ingin disukai semua orang. Ia tahu rasanya menekan diri demi diterima dan betapa mahal harga yang harus dibayar. Kini, ia berdiri dengan tenang karena nilai dirinya tidak lagi ia titipkan pada pengakuan orang lain. Tidak membutuhkan validasi bukan berarti tidak pernah ingin dihargai. Ia hanya berhenti menjadikan pengakuan orang lain sebagai penentu harga dirinya. Ia lebih memilih diterima oleh sedikit orang daripada kehilangan dirinya demi banyak orang. Dan ketika seseorang tidak lagi bisa dikendalikan oleh pujian maupun penolakan, disitulah banyak orang mulai merasa tidak aman. 3. Mampu membaca emosi orang lain dengan akurat. Dia tahu kapan seseorang berbohong, kapan seseorang lemah, dan kapan seseorang hanya butuh pengakuan. Dan yang berbahaya, dia tidak selalu mengungkapkannya. Dia memahami tanpa mempermalukan, menyadari tanpa membuka semuanya. Dia mengamati, bukan bereaksi, menyimpan, bukan menyerang. Dalam psikologi, ini disebut high emotional intelligence. Kemampuan ini lahir bukan dari keinginan menguasai, melainkan dari terlalu sering disalahpahami. Ia belajar membaca yang tak terucap karena ia pernah terlalu sering percaya pada kata-kata dan mengabaikan perasaan di baliknya. Kini ia tahu, yang paling jujur seringkali bukan ucapan, melainkan perubahan kecil yang hanya terlihat oleh mereka yang benar-benar hadir. 4. Diam. Tapi ingat semuanya. Ia jarang bereaksi saat disakiti.
Namun bukan berarti lupa, dia menyimpan pola, bukan luka. Dia tidak menghitung kesalahan satu persatu, tapi membaca arah hubungan secara keseluruhan. Dia tidak ribut saat disakiti, karena sedang memastikan, apakah ini kejadian atau kebiasaan. Dalam diamnya, ia memperhatikan perubahan kecil, bukan untuk mencari alasan pergi, melainkan untuk memastikan bahwa ia tidak salah bertahan. Dan saat jawabannya jelas, dia pergi dengan tenang. Saat itulah orang sering berkata, kenapa dia berubah? Padahal yang berubah hanya kesadarannya. Kepergiannya bukan keputusan tiba-tiba, melainkan hasil dari terlalu lama bertahan dan akhirnya memilih dirinya sendiri. 5. Tidak takut kehilangan siapapun. Bukan karena tidak punya perasaan, tapi karena ia sudah berdamai dengan kesendirian. Dia pernah sendiri cukup lama hingga tidak lagi menganggap kesendirian sebagai ancaman. Ia tahu rasanya kehilangan dan tahu pula bahwa dirinya tetap utuh setelah itu. Ia memilih bertahan karena ingin, bukan karena takut sendiri. Dalam psikologi, ini disebut secure attachment atau earned security. Kesendirian baginya bukan hukuman, melainkan ruang untuk pulang kepada dirinya sendiri. Karena ia tidak bertahan karena takut, kehadirannya menjadi pilihan, bukan keterpaksaan. 6. Batasannya jelas dan tegas. Sekali batasnya dilanggar, dia tidak teriak, tidak mengancam, dan langsung menarik diri. Dia tidak menjelaskan batasannya berulang-ulang, karena bagi dirinya, yang peduli akan memahami tanpa harus diperingatkan. Tidak ada drama, tidak ada debat panjang. Inilah yang membuatnya berbahaya, karena tidak memberi kesempatan manipulasi ulang. Diamnya bukan hukuman, melainkan cara paling jujur untuk melindungi dirinya sendiri. Ia tidak lagi berusaha meyakinkan orang untuk memperlakukannya dengan baik. Karena rasa hormat bukan permintaan, melainkan standar. 7. Tidak bisa dikendalikan dengan rasa bersalah. Gaslighting, playing victim, atau silent treatment tidak bekerja padanya. Ia bisa berempati tanpa harus mengorbankan dirinya. Dia peduli, tapi tidak membiarkan dirinya dihancurkan demi menjaga orang lain tetap nyaman. Ia pernah merasa bersalah hanya karena jujur, namun kini paham, cinta yang sehat tidak pernah menuntut kehancuran diri. Ia belajar bahwa empati tidak sama dengan menanggung segalanya, dan peduli tidak berarti harus mengalah tanpa batas. Wanita seperti ini berbahaya bukan karena menyerang, melainkan karena tidak bisa dikuasai. Dia tidak menghancurkan orang, tapi membuat orang berhadapan dengan dirinya sendiri. Dan seringkali, yang paling menyakitkan bukan kehilangannya, melainkan kesadaran bahwa dia pergi karena akhirnya memilih dirinya sendiri. Dan tidak semua orang siap melihat cermin itu. Jika kamu wanita yang sedang belajar tetap lembut tanpa kehilangan harga diri, tetap tenang tanpa mematikan perasaan, dan tetap kuat tanpa harus menjelaskan semuanya, subscribe channel ini. Karena di sini, kita belajar menjadi wanita yang sadar, bukan wanita yang mudah dikendalikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya.